sistem komando yang dimiliki oleh TNI ada. Yang kedua, waktu dan penilaian kita. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Setelah mengikuti streaming tentang penghargaan Kasat Kampung Pancasila ini, bisa dijelaskan? Terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Didi Nasruddin Darsono. Saya mendapatkan amanah menjadi Dandim 0831 Surabaya Timur. Kebetulan saya juga baru saja, belum seminggu saya di sini. Ya. Sekaligus kami mohon izin, mohon dukungan, bimbingan, dan doa dari seluruh masyarakat Surabaya agar kami dapat melaksanakan tugas di wilayah Surabaya Timur khususnya. Terkait dengan kegiatan tadi, kita baru saja menyaksikan live streaming penghargaan Kasat tentang Kampung Pancasila. Jadi kategori Kampung Pancasila ini tadi kita lihat semua ada dua kategori, baik itu kategori desa maupun daerah perkotaan. Pada intinya yang kita saksikan tadi, bagaimana kegiatan terkait menghidupkan dan memasifkan kegiatan terkait dengan Pancasila. Pada intinya adalah di penilaian Kampung Pancasila itu kita melihat bagaimana Pancasila itu dijabarkan dalam kehidupan keseharian. Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Di situ bagaimana kegotong royongannya, bagaimana toleransinya, bagaimana meningkatkan hubungan interaksi sosial di semua lapisan, baik kalangan muda, kalangan usia, bahkan anak-anak. Nah, Pancasila ini kita ketahui bersama menjadi perekat dari bangsa Indonesia. Kita tahu bangsa kita ini merupakan bangsa yang sangat-sangat majemuk. Kita terdiri dari ribuan suku bangsa, perbedaan agama, kemudian bahasa, dan segala macam. Ini seperti yang disampaikan Bapak Kasat tadi, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, ini menjadi sebuah tanda tanya besar di negara-negara lain. Negara-negara lain itu hanya terdiri dari satu, dua suku, bahkan kadang-kadang dia tidak terlalu banyak perbedaan agama. Tapi untuk mempertahankan itu semua itu sulit. Untuk membiarkan negaranya itu tetap solid, tidak konflik, itu sangat sulit. Sedangkan Indonesia yang terdiri dari perbedaan tadi, tapi malah menjadi perekat. Inilah yang menjadi pertanyaan dari seluruh negara di dunia. Apa perekat itu? Itu namanya Pancasila. Tidak ada tanda-tanda lunturnya nasionalisme masyarakat Indonesia dengan adanya Kampung Pancasila. Kampung Pancasila justru itu akan menghidupkan hal itu, Pak. Bukan masalah Kampung Pancasila malah menjadi luntur, tidak. Pancasila ini sudah menjadi landasan hidup bangsa. Nah, kita hidupkan lagi. Kita hidupkan lagi, kita ingatkan lagi. Kita ketahui dalam setiap permasalahan negara, khususnya di Indonesia, kita menjabarkannya ada dua ancaman besar. Ancaman militer maupun ancaman nirmiliter. Kalau ancaman terbuka, itu jelas. Kami selaku TNI ada di depan. Namun ancaman nirmiliter, di luar militer ini, kementerian lembaga dibantu dengan kita, TNI, dan seluruh masyarakat untuk menangkal ancaman nirmiliter. Apa sih ancaman nirmiliter itu? Berarti ada kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, salah satu yang menjadi ancaman nirmiliter itu ideologi. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, sangat-sangat memungkinkan itu menjadi suatu ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Indonesia ini ibarat seorang cewek cantik yang menjadi perebutan semuanya. Nah, caranya adalah dibuatkan konflik dengan ancaman nirmiliter tadi. Dengan kita timbul konflik, maka konsekuensinya masyarakat kita tidak akan pernah terfikir bagaimana mengeksplor sumber daya yang kita miliki.
Makanya Pancasila dihidupkan, sebenarnya muaranya sangat luar biasa. Inilah yang menjadi PR kita bersama. Nah, dari Pak Tri Sutrisno tadi, mantan Wakil Presiden ke-6, menyampaikan pusaka kita yang diwariskan oleh para leluhur itu, diantaranya adalah budaya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu pusaka itu keris, tombak, panah, dan segala macam. Pusaka dari leluhur kita yang saat ini harus kita jaga adalah itu tadi. Tadi disampaikan sama Jenderal Purnawirawan Pak Tri Sutrisno, TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Itu bisa dijabarkan secara luas? Maksudnya gini, berdirinya TNI di Indonesia ini beda dengan tentara lain. Tentara lain, tentara luar itu berdiri karena ada konflik, kemudian dibayar dan segala macam. Kalau TNI itu berdiri melalui perjuangan. Kita tahu semua saat Indonesia ini belum ada, saat Nusantara ini masih dijajah oleh luar, Jepang, Portugis, Inggris, dan segala macam, masyarakat itu berjuang. Unsur-unsur masyarakat itulah yang nanti menjadi cikal bakal TNI. Nah, saat ini, begitu sudah merdeka dan sampai saat ini, organisasi ada semenjak Indonesia ini berdiri, selalu merekrut anggota dari masyarakat. Dan masyarakat juga memiliki mentalitas, memiliki jiwa, memiliki keinginan untuk menjaga negara kita. TNI tugasnya menjaga negara. Masyarakat Indonesia juga menjaga negara. Itulah yang dimaksudkan, mungkin garis besarnya dimaksudkan oleh Pak Tri Sutrisno tadi. Kebersamaan antara TNI dan rakyat itu menjadi modal besar bagi kita untuk menangkal berbagai macam ancaman. Makanya partisipasi dari masyarakat dalam rangka menjaga negara itu sangat dibutuhkan. Itu yang dimaksudkan tadi. Komponen bangsa Indonesia itu harus tetap bersatu dengan adanya Kampung Pancasila itu. Betul. Jadi dalam unsur-unsur pertahanan itu, kalau kita mengacu kepada perundangan, ada komponen utama, yakni TNI, ada komponen cadangan, ada komponen pendukung. 3 komponen ini harus bersatu dalam rangka menjaga keutuhan negara. Kalau segmen-segmen ini dipecah-pecah, maka untuk menjaga keutuhan negara akan semakin berat. Saat ini saya ada 2 rekan saya juga dari penggiat kelompok informasi masyarakat, yaitu Mbak Ida dari Ketua Kim Pacar Kembang. Mungkin ada pertanyaan untuk beliau, monggo. Nggak apa-apa ya, keluar dari topik yang tadi, Ya, tapi setidaknya tetap peran sertanya TNI dalam sinergitasnya mensukseskan program pemerintah yang berkaitan dengan stunting dan pemberdayaan perempuan, termasuk PPA, perlindungan perempuan dan anak. Ya. Nah, terima kasih Mbak. Jadi tugas kami itu adalah menjaga kedaulatan negara. Angkatan Darat menjaga keutuhan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah di darat. Salah satu ancaman itu adalah ke depan, ya kan? Kita menuju kepada Indonesia emas yang diharapkan di 2045. 2045 itu pencanangan besar yang harus kita raih. Nah, 2045 itu akan diawaki oleh generasi yang sekarang masih kecil, anak-anak yang masih bayi. Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui presiden dan seluruh kementerian lembaga mencanangkan program bagaimana mengatasi stunting yang menjadi ancaman. Tujuannya apa? Menyiapkan generasi menuju Indonesia emas. Nah, generasi ini harus sehat. Generasi ini harus pintar. Generasi ini harus cerdas. Kalau ini tidak dipersiapkan dari sekarang, bisa kita bayangkan di 2045 akan jadi apa bangsa kita. Makanya kami selaku salah satu unsur pemerintah, kami hadir di tengah rakyat untuk itu. Kami turut mensukseskan program stunting. Kami mendukung apa-apa yang sudah digariskan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kita melakukan pendampingan, kita melakukan membantu
unsur-unsur pemerintah dalam rangka mulai dari mendeteksi, kemudian mendistribusikan bantuan-bantuan, bahkan bagaimana mendidik anak-anak maupun ibu agar sadar. Stunting ini tidak hanya sasarannya kepada anak, yang Mbak tadi bilang, bagaimana sih terkait dengan perlindungan ibu, perempuan, anak. Nah, ibu-ibu yang hamil itu harus diberikan sosialisasi dan pengajaran, sehingga mereka tahu agar dia tidak sampai mengalami yang namanya stunting. Kalau tadi sudah terlanjur dia stunting, bagaimana langkah kita agar generasi itu tetap cerdas, tetap pintar, dan siap menghadapi ancaman kita di 2045. Itulah kami selaku TNI selalu turut serta mendampingi kementerian lembaga dalam rangka mensukseskan program pemerintah di bidang stunting. Itu. Terus untuk realnya Pak? Kegiatan stunting. Iya, realnya. Kegiatan stunting ini salah satu program yang digariskan dari Kepala Staf Angkatan Darat di bidang teritorial. Anggota kami sampai saat ini ikut serta dalam kegiatan itu, menempel mulai dari kader desa, babinsa-babinsa itu, kemudian di puskesmasnya juga ada, mulai dari sosialisasi tadi, pembelajaran, kemudian bagaimana pengajaran kepada ibu dan anak, bahkan kalau misalnya memang ada perlu treatment khusus melalui bantuan dan segala macam, anggota kami, anggota Babinsa selalu mendampingi kegiatan tersebut. Surabaya Timur sendiri, Komandan, ini kan karena Komandan orang baru ini, apa ini yang akan Komandan gelar atau mungkin tambahkan atau mungkin kembangkan untuk dapat mensinergisitaskan program masyarakat dengan TNI, begitu pula TNI dengan masyarakat. Jadi semacam kemanunggalan ABRI dengan rakyat, rakyat itu juga manunggal dengan ABRI. Jadi intinya adalah kami ini hadir di tengah rakyat. Kami akan selalu berusaha ikut serta dalam mengatasi kesulitan rakyat. Dalam waktu dekat menghadapi musim hujan misalnya, kita siap dalam rangka mitigasi. Kemarin kita sudah melakukan pembersihan selokan, pasar, kemudian penanaman pohon untuk mencegah longsor dan segala macam. Nah, dalam waktu singkatnya seperti itu, kedepannya setiap program-program kita akan kita sinergiskan dengan program-program pemerintah, sehingga kita selalu bekerja bersama, berjalan bersama dalam rangka mensukseskan kemajuan Indonesia. Di wilayah hukum Kodim 0831 ada berapa koramil? Di kami ada 7 koramil. Ada 7 koramil. Untuk menyikapi dan menyambut dari besar Natal dan Tahun Baru, Kota Surabaya itu bisa menikmati hari-hari itu dengan nyaman dan. Jadi stabilitas keamanan itu menjadi tanggung jawab kita. Stabilitas keamanan itu kalau dibiarkan, kalau terganggu akan berdampak besar. Makanya kami melakukan kegiatan deteksi dini, temu cepat, lapor cepat, cegah dini, mulai dari saat ini. Mulai dari sebelum-sebelumnya, anggota itu selalu melakukan deteksi dini. Setiap permasalahan kita petakan, setiap permasalahan kita petakan. Apabila perlu segera diselesaikan, diselesaikan. Kami tidak menunggu hal itu terjadi. Kalau Bapak tadi mengarah kepada Natal dan Tahun Baru, tentunya mulai dari sekarang kita sudah memetakan itu. Kemungkinan-kemungkinan ancaman kita petakan. Kita harapkan dengan hal-hal itu kita bisa mengeliminir kejadian-kejadian yang dapat menciptakan instabilitas. Kegiatan harian Babinsa juga selain melakukan deteksi, melakukan komunikasi sosial. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang memungkinkan terjadi gesekan, mereka datangi, mereka ajak komunikasi, mereka sadarkan agar tidak terjadi konflik. Dan nantinya pada saat kegiatan Natal dan Tahun Baru, kami akan mendukung pihak kepolisian dalam rangka pengamanan Natal maupun Tahun Baru. Menggandeng 3 pilar yang ada di wilayah. Pastinya, Pak. Ada lagi Bang Petrus yang ingin di Mungkin sedikit Komandan, ini berkaitan dengan ini juga terkait dengan hal-hal yang baru yang Komandan temui di Surabaya Timur. Kan orang baru nih Komandan. Apa ini yang sudah ditemui ini? Saya sebenarnya kalau di Jawa Timur ini dibilang baru-baru, Pak. Oh, baru. Tapi saya asli Sidoarjo. Oh, gitu ya, Pak. Yang kedua, saya pernah dinas meskipun nggak lama di Jawa Timur di wilayah Blitar.
Jadi kalau dibilang baru ya bisa, ya kan? Dibilang lama ya bisa. Tapi kalau saya ngomong, saya setelah 4 hari saya berdinas di sini, ada beberapa hal yang saya amati di sini. Yang pertama, yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kesadaran masyarakat, bagaimana kedisiplinan masyarakat. Itu yang tampak di depan mata. Contoh, kita lihat sungai kita masih banyak sampah. Sungai itu seolah-olah bank sampah yang bisa diletakkan kapan saja. Itu salah satu kedisiplinan, salah satu kesadaran. Dan itu harus dibangun oleh semuanya. Mungkin saya berpesan kepada kawan-kawan dari Kim untuk menyampaikan di kelurahan-kelurahan, sisipkan kesadaran masyarakat itu kepada seluruh elemen, mulai dari dini. Mengajarkan anak bagaimana membuang sampah yang benar, tidak membuang sampah sembarangan, membudayakan antri, tidak serobot lampu merah, ya kan? Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan, kita melakukan kegiatan itu dengan penuh kesadaran. Rasa tanggung jawab sebagai warga ini. Pasti. Nah, itu dari anak-anak. Jadi itu jangan usah muluk-muluk dulu. Ya. Kita menyadarkan diri kita pribadi, menyadarkan keluarga kita. Harapannya nanti akan terbangun kesadaran itu secara masif di seluruh wilayah. Itu kalau sudah seperti itu, baru kita bisa maju. Apa yang ingin disampaikan oleh warga Kota Surabaya? Yang perlu kami sampaikan adalah kami adalah warga Surabaya. Jadi sakit bersama, senang bersama. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Kodim 0831 itu adalah kantornya rakyat Surabaya Timur. Siapa saja silakan datang, siapa saja mau ngajak ngobrol, siapa saja bisa bekerja sama dengan kami. Demikian. Terima kasih. Terima Sukses, kasih. Komandan. Terima kasih. Semoga Surabaya semakin kondusif. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.